Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, My Ilkom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Lina Karlina, kita ikuti My Ilkom selengkapnya. Para audiens, malam ini telah hadir dua narasumber yang akan mendiskusikan perihal jurnalisme saat realita lapangan tak sesuai idealisme. Untuk narasumber yang pertama, ada video jurnalis Net TV, yaitu Kak Anan Surya. Halo, selamat malam Kak Anan. Halo, Assalamualaikum semuanya, salam kenal. Ya, waalaikumsalam Kak Anan. Terima kasih atas waktunya karena menyempatkan hadir untuk mengikuti talk show My Ilkom pada malam hari ini. Dan untuk narasumber yang kedua, ada dosen sekaligus Kaprodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Bapak Dr. Enjang Muhaimin, MAG. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih atas waktunya karena menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber di talk show My Ilkom pada malam hari ini. Oke, para audiens, sebelum kita lanjut diskusi malam ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Baik para audiens, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi di zaman sekarang ini tentu banyak berdampak pada kehidupan sehari-hari kita maupun aktivitas sehari-hari kita, termasuk berdampak juga pada dunia jurnalistik, di mana pada saat ini, di balik kemajuan serta perkembangan teknologi dan informasi tersebut, banyak sekali fenomena-fenomena yang banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya seperti banyak sekali berita pada saat ini yang mudah diupload atau mudah disebarluaskan. Namun, di balik itu kita juga mengetahui bahwa idealnya seorang jurnalis dalam dunia jurnalistik itu dalam membuat sebuah berita, ialah mereka harus terjun ke lapangan dan melihat dari berbagai sisi kehidupan yang ada. Nah, untuk mendapatkan satu berita saja, kita ketahui bahwa pada saat dahulu kita harus menunggu beberapa lama untuk mendapatkan satu berita. Nah, berbanding terbalik dengan zaman sekarang, di mana banyak sekali berita-berita yang hanya mengambil dari konten YouTube, misalnya. Nah, dengan fenomena seperti itu, apa yang terjadi dan bagaimanakah kinerja wartawan yang harus bisa melihat dari berbagai sisi tersebut? Apakah pudar ataukah bagaimana? Nah, apakah juga ada beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi kinerja wartawan pada saat zaman sekarang? Mungkin untuk tanggapan pertama bisa langsung dari Bapak Anjang. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Suaranya jelas nggak? Halo, Sangat jelas Bapak, sangat jelas. terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga ke Kang Anan Surya nih, yang sudah hadir ya. Oke, teman-teman, jadi pada dasarnya perkembangan internet itu mengubah peta media hari ini. Sehingga proses pemberitaan hari ini menuntut tingkat kecepatan dari semua informasi yang terserap, semua informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Sehingga karena tingkat kecepatan internet yang menuntut wartawan untuk bergerak cepat, itu pada akhirnya
wartawan berlomba untuk menggali data, menggali informasi untuk secepatnya diinformasikan kepada publik. Karena tingkat kecepatan yang sangat luar biasa, tantangan internet yang menuntut agar informasi itu segera tersampaikan, itu berimplikasi kepada tingkat akurasi yang lemah. Gitu. Jadi akurasi yang lemah itu menjadi salah satu faktor informasi hari ini tidak begitu mengurangi tingkat akurasi dan lemahnya data dan kelengkapan dari sebuah informasi jurnalistik yang seharusnya diinformasikan. Banyak faktor yang menjadi penyebab. Setelah internet muncul, ditambah karena kondisi pandemi yang berkembang dengan sangat pesat, di mana wartawan tidak bisa terjun ke lapangan, maka informasi dengan cara reportase online itu menjadi tumbuh dengan subur. Nah, reportase online itu juga menjadi salah satu bagaimana wartawan itu berkreasi membuat sebuah berita yang bisa terinformasikan dengan cepat kepada publik. Barangkali itu sebagai pembuka ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya. Lalu bagaimana nih dengan Kak Anan Surya sekaligus sebagai video jurnalis nih? Mungkin ada beberapa hal atau pengalaman dari Kak Anan sendiri mengenai hal tersebut. Silahkan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Warahmatullahi saya wabarakatuh. baik. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu guru-guru saya mungkin ya, ada Pak Anjang Muhaimin dan juga ada Pak Darajat. Saya jujur rindu dengan bisa bertemu, berdiskusi dan juga bertegur sapa dengan Pak Anjang dan juga Pak Darajat gitu ya. Dan ini saya sebelumnya mohon maaf karena sempat hujan, jadi memang saya masih di daerah kantor gitu ya. Jadi memang kalau ada noise sedikit, saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya juga nggak sendiri, ini kebetulan juga ada adik saya juga ini, video jurnalis muda namanya Agung. Video jurnalis muda namanya Agung. Memang buat beberapa teman-teman yang baru masuk ke net, bergabung dengan keluarga besar NetNews, mungkin tantangannya cukup besar, terlebih era pandemi, kemudian era digitalisasi yang besar, itu bikin kawan-kawan juga agak terbatas gitu ya gerak langkahnya. Nah, memang digitalisasi, maaf. Saya agak sambil jalan sedikit, maaf ya. Oke. Jadi di era digitalisasi ini memang membuat sebagian besar wartawan ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Mungkin untuk sisi minusnya gitu ya, kayak semua orang tuh bisa membuat konten dan bisa menceritakan apa yang dia dapatkan gitu. Nah, validasinya sayangnya gitu kan, ketika literasi yang tidak terlalu baik gitu ya di generasi masyarakat, di berbagai kalangan gitu ya, sampai akhirnya berita atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu justru bisa lebih dipercaya ketimbang media mainstream. Terlebih arus politik dan juga ya tensi politik yang sempat memanas, kemudian mengkubu-kubukan antar media, bahwa media A sudah berpihak ke A, kemudian media B berpihak ke B, begitu, itu membuat kepercayaan masyarakat juga semakin rendah kepada media-media arus utama, yang mana padahal media arus utama bisa memberikan pertanggungjawaban yang lebih konkret terhadap apa yang diinformasikan. Namun memang arus digitalisasi ini membuat informasi semakin tidak terbendung begitu kan. Siapa saja bisa membuat berita atau seakan-akan berita. Menginformasikan apa saja yang seolah-olah menjadi berita begitu kan. Banyak buzzer-buzzer begitu kan. Ini menjadi menarik begitu kan, ketika memang di era-era politik waktu itu banyak sekali media-media buzzer yang kemudian masih mengatasnamakan media mainstream. Misal kita ambil contoh medianya, misal VOA gitu kan, VOA. Kemudian tiba-tiba ada VOA Des Islam gitu, yang mana sebetulnya akun resminya, kanal resminya VOA saja. Tapi dengan buzzer kemudian membuat sebuah portal baru dengan mencatut nama media mainstream yang sudah lebih dipercaya dan sudah lebih kredibel untuk membuat masyarakat juga percaya dengan apa yang diberitakan gitu kan. Nah, itu sejujurnya membuat pekerjaan kami para wartawan-wartawan di media mainstream ini menjadi seakan-akan kayak jadi tantangannya lebih berat begitu. Di mana ketika di lapangan ada beberapa oknum
ada beberapa oknum yang memang jadi agak kurang percaya terhadap kinerja kami di lapangan. Bahkan ketika kami melakukan peliputan pun juga beberapa kali mendapatkan persekusi seperti itu. Nah, jadi digitalisasi, ketika kita berbicara digitalisasi di era sekarang gitu ya, itu menjadi tantangan tersendiri sih ya. Jadi harus informasi yang tidak terbendung itu udah menjadi tantangan tersendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk tanggapan yang pertama dari saya. Halo? Iya, halo Kak. Baik, baik. Oke. Mungkin seperti itu ya, Teh Lina, untuk tanggapan awal. Iya, terima kasih banyak Kak atas tanggapannya. Lalu dari fenomena digitalisasi tersebut, terus kemudian kecepatan internet, otomatis itu juga berdampak pada perkembangan media-media sekarang nih Pak, baik kanan maupun panjang. Lalu, apakah dari perkembangan media sekarang itu pola masyarakatnya itu sangat mempengaruhi atau tidak? Bagaimana nih Pak? Silahkan tanggapannya. Siapa dulu nih, Pak Enjang kah? Iya, mungkin boleh dari kanan terlebih dahulu, mungkin yang sedang on mic. Oke, baik. Jadi memang ketika kita berbicara tentang apakah digitalisasi atau perkembangan arus digital yang sangat tinggi di Indonesia ini berpengaruh pada paradigma masyarakat terhadap pemberitaan atau informasi yang ada di media mainstream, tentu saja. Terlebih ini ketika kita berbicara mengenai televisi. Televisi berfrekuensi gitu ya, kita bilang free to air. Ketika kawan-kawan mungkin tahu lah ya, ada beberapa frekuensi-frekuensi atau channel-channel televisi yang bisa tertangkap hanya dengan menggunakan antena, itu disebut dengan televisi free to air. Sayangnya, keberadaan TV-TV free to air itu semakin tergerus saja dengan adanya media-media digital gitu kan, platform-platform baru yang lebih mudah diakses, yang menawarkan kemudahan lebih simpel gitu kan. Ketika kita kemana-mana pasti bawa handphone ya, dan kita bisa mengakses tayangan-tayangan kanal-kanal YouTube misalkan di handphone. Sementara untuk TV kan tentu saja kita tidak bisa bawa TV kemana-mana ya. Jadi itu jadi salah satu tantangan yang cukup berat untuk media-media televisi. Kemudian untuk media cetak itu tentu saja media cetak juga sangat mendapatkan pengaruh yang cukup berat gitu ya, atau cukup besar begitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau media cetak itu udah pasti ada delay-nya. Berita hari ini baru bisa ditayangkan besok gitu kan, dimuat besok. Maka bagaimana cara berpikir itu mempengaruhi pola kerja wartawannya juga, karena tidak mungkin membuat straight news atau berita update atau menulis berita update di media cetak gitu. Karena udah tentu ketika besok tayangnya atau besok dimuatnya itu sudah basi dan akan kalah dengan media-media digital lainnya. Ini head to head-nya dengan media mainstream juga ya, jadi bukan media-media hoax atau apa. Kita masih berbicara tentang media mainstream yang memiliki kredibilitas yang sama. Itu tentu akan kalah dengan contoh detik.com gitu-gitu kan. Ketika misalkan ada update soal apa, itu duluan udah ada gitu. Ketika misal kayak kemarin aja, saya bilang di Net TV itu berita hard news-nya itu tinggal satu waktu ada di siang saja. Namanya Selamat Siang Indonesia. Ini simpelnya saja yang saya alami untuk ngomongin berita update ya, untuk mengupdate berita. Waktu itu BMKG melakukan konferensi pers terkait dengan gempa di Maluku. Tapi sayangnya dilakukan jam 12 siang. Sementara untuk program saya itu tayangnya jam setengah 11 atau jam 11 gitu ya. Sekitar setengah 11 atau jam 11. Nah, jam 12 kemudian yang menjadi kesimpulan dari konferensi pers itu adalah BMKG mencabut status siaga gitu kan. Nah, dan itu sudah tidak mungkin saya beritakan BMKG mencabut status siaga. Karena apa? Itu udah basi ketika esok harinya. Maka kita harus muter otak lagi kan, para wartawan itu harus gitu sekarang. Harus bisa mencari angle-angle, sidebar apa yang kira-kira timeless. Maksudnya timeless itu tidak terpengaruh oleh waktu gitu kan. Mau hari ini, mau besok, mau minggu depan, atau tahun depan itu masih layak dikonsumsi begitu. Nah, itu yang menjadi salah satu mempengaruhi kinerja wartawan di lapangan. Kemudian ketika ngomongin paradigma masyarakat, mungkin masyarakat kalau ngomongin paradigma mungkin nggak
tidak sekeras itu juga mungkin ya, tapi ngomongin selera pada akhirnya dan kemudahan akses yang bisa mereka capai atau jangkau gitu. Masyarakat merasa lebih nyaman ketika sekarang update berita dari internet gitu ya. Apapun itu platformnya, baik itu media arus utama yang digital gitu kan, atau mungkin melalui Instagram, bahkan di TikTok pun sekarang sudah bisa update berita begitu. Nah, jadi ketika kemudahan-kemudahan sudah ditawarkan oleh digital gitu kan, banyak masyarakat yang kemudian berpindah ke situ. Terlebih ketika misalkan kalau televisi ya, televisi itu cuma ada di rumah atau di spot-spot tertentu yang tidak bisa diakses setiap waktu, sementara kegiatan orang-orang sekarang ada di luar begitu kan. Tentu yang menjadi basis utama untuk informasinya adalah media-media digital seperti itu. Nah, mungkin tanggapannya seperti itu sih. Kalau untuk paradigma secara utuh gitu kan, secara pribadi saya belum mendapatkan data validnya terkait apa yang masyarakat pikirkan tentang digitalisasi begitu. Tapi yang kami rasakan saja, yang saya rasakan adalah seperti itu, begitu untuk Teh Lina. Iya, baik, terima kasih untuk Kak Anun. Lalu selanjutnya untuk Bapak Panjang. Silakan Pak tanggapannya. Oke, terima kasih. Itu real ya di lapangan tentang bagaimana sebuah media, tentu di dalamnya wartawan, kemudian teknologi, kemudian masyarakat, itu tidak mau tidak terjadi saling mempengaruhi. Nah, media hari ini menjadi terdorong untuk menginformasikan lebih cepat apapun platformnya, itu karena perkembangan teknologi. Tanpa kecepatan, maka media itu akan mati, gitu ya. Kemudian bagaimana media itu mempengaruhi teknologi, maka media itu mempublish berbagai platform dengan perkembangan teknologi terkini. Tetapi tentu juga masyarakat juga mempengaruhi. Contoh sederhana misalnya dalam konsep jurnalistik, sekalipun internet berkembang dengan pesat, katanya berita-berita mendalam itu akan mampu mengalahkan berita-berita yang super cepat. Tetapi ternyata masyarakat dengan karakteristik milenial itu lebih suka membaca yang singkat-singkat, lebih senang melihat tayangan yang pendek-pendek, sehingga menjadi tidak klop. Media juga menjadi terpengaruh oleh kebutuhan pasar. Jadi masyarakat juga mempengaruhi bagaimana media itu memproduksi gitu ya. Tetapi yang prinsipnya bahwa ketika media lahir sesuai dengan karakteristiknya dan mampu bertahan dengan karakteristiknya sebenarnya dan sejatinya itu akan mampu bertahan sekalipun mengalami proses transisi. Saya katakan begini, misalnya, oke lah sekarang yang mulai terancam itu adalah televisi. Sebelumnya adalah media cetak. Kenapa media televisi terancam oleh media internet? Itu karena pertumbuhan YouTube itu sangat luar biasa. Dan di kalangan generasi milenial itu YouTube menjadi pegangan utama, termasuk Instagram juga. Sehingga mereka mendapatkan informasi dari media-media baru itu, media-media mainstream yang terlambat, yang akses informasinya telat, itu ditinggalkan. Tetapi lagi-lagi saya katakan masyarakat itu memiliki filter. Mana informasi yang terseleksi, mana informasi yang betul-betul dapat dipercaya itu hanya kembali ke media mainstream. Maka solusi yang harus dilakukan itu media televisi tidak hanya sekedar dipublish di media televisinya, tetapi bagaimana tayangan berita dan programnya dengan secepatnya di-streamingkan di YouTube juga. Sehingga itu akan memberikan tingkat kecepatan gitu. Nah, memang kendala itu terjadi. Bagaimana media menyikapi kebutuhan pasar, bagaimana media menyikapi perkembangan teknologi, itu akan saling bergantung. Jadi sebuah media bisa hidup dan bertahan ketika dia adaptif dengan perkembangan situasi terkini, baik teknologi maupun media. Itu berbagai teori menunjukkan bahwa media itu bukan sesuatu yang perkasa hari ini itu. Media betul mempengaruhi, tetapi masyarakat juga memiliki daya persuasi terhadap media. Media juga terpengaruh oleh teknologi, tetapi teknologi juga sangat tergantung kepada karakteristik media. Jadi di sana bagaimana kecerdasan
dari para pengelola untuk mencermati kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Saya pikir kendala-kendala itu yang perlu dilakukan tanpa harus melahirkan satu situasi di mana realitas yang ada dikonstruksi oleh media menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi harus sesuai dengan realita yang lengkap dengan data yang tingkat akurasinya tinggi. Saya pikir seperti itu, Mbak Lina. Iya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Lalu tadi Bapak bilang masyarakat memiliki filter, namun kita sebagai wartawan juga memiliki filter tentunya, di mana ada beberapa peran bagi citizen journalism dalam sebuah berita untuk menyebarluaskannya, di mana pada saat ini dengan kecepatan digitalisasi tadi, banyak sekali warga atau masyarakat yang menyebarkan berita-berita. Nah, kebetulan berita-berita tersebut juga saya lihat banyak sekali dimuat televisi. Namun permasalahannya, apakah ada langkah atau kerjasama terstruktur ataupun langkah-langkah agar kita bisa menyaring apakah berita yang diberitakan oleh citizen journalism itu tidak hoax atau benar seperti itu. Apakah kita hanya langsung menyadur saja dengan menambahkan caption, lalu membuat narasi sendiri, lalu menguploadnya di berita kita sendiri. Apakah dalam hal itu ada prosedur tertentu, Pak, atau tidak? Oke. Dalam konsep jurnalistik ya, regulasi jurnalistik itu semua informasi harus terverifikasi, harus terkonfirmasi. Berbeda dengan media sosial yang hari ini, misalnya detik ini saya menerima video tentang ledakan sebuah gedung pejabat misalnya, itu mudah saja saya share gitu, tanpa harus saya verifikasi ini sumbernya dari mana. Karena itu tidak mudah untuk memverifikasi itu bagi orang per orang. Berbeda oleh wartawan dengan medianya. Ketika menerima informasi, sebagai wartawan dia punya otoritas untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi data itu. Betul kalau data itu terjadi di gedung A, gitu. Apa penyebabnya dan sebagainya. Jadi tetap di sini bahwa masyarakat masih menunggu informasi yang terverifikasi, ya tervalidasi terbaik, tervalidasi dengan baik oleh media. Jadi tetap bahwa media sosial itu tingkat keraguannya sangat tinggi dan masyarakat tidak percaya begitu saja kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab digital ya, tanggung jawab kepada halayak. Bagi orang-orang tertentu informasi apapun tidak akan dengan mudah di-share, akan melakukan pengecekan ke media mainstream, baik media internet, website, media cetak ataupun media televisi. Bahaya kalau misalnya media mainstream, misalnya televisi, itu begitu saja memviralkan video sebuah ledakan gedung, kemudian tanpa verifikasi. Itu akan sangat berbahaya karena itu akan booming dan dianggap sebagai informasi yang valid oleh masyarakat. Karena apa? Karena media mainstream. Karena itu media mainstream nanti Kang Anan akan menjelaskan itu ada prosedur verifikasi yang sangat ketat sehingga informasinya itu akan valid. Begitu Mbak Lina. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin dilanjut dengan tanggapan dari Kak Anan, silahkan. Mohon Teh Lina dan mohon juga Panjang. Jadi sepakat tadi dengan Panjang, memang untuk citizen jurnalis itu memang tidak memiliki aturan tersendiri untuk mengupload apa yang dia mau upload begitu. Itu lebih ke kesadaran dan juga kebijakan gitu ya dari si usernya masing-masing begitu. Dan ketika berbicara mengenai prosedur ketika di media mainstream, tentu kami tidak akan langsung begitu saja mengabaikan berita-berita viral atau berita-berita booming yang wah begitu kan, dan itu tentu karena namanya juga industri ya, ketika memang itu sedang ramai dibahas maka tentu saja itu juga dianggap akan menguntungkan ketika itu ditayangkan. Lalu tapi apakah itu bisa serta-merta menjadi alasan utama yang dipakai untuk menayangkan sebuah informasi? Nah, validasi itu nomor satu tentu saja. Nah, untuk di media-media mainstream tentu juga memiliki jaringan-jaringan yang cukup luas begitu, tersebar di beberapa wilayah di Indonesia
Jadi nanti kami juga memiliki kontributor, biasanya seperti itu. Ketika memang ada sebuah isu atau sebuah unggahan yang viral di sebuah daerah, langkah pertama adalah apa? Kita tidak akan serta-merta menayangkan video itu, tapi kita akan langsung mengonfirmasi ke lokasinya, begitu kan? Tentu tidak terlalu sulit untuk mengetahui dari mana asal muasal si video itu berasal. Dari mulai menganalisa struktur bahasa yang digunakan, kemudian juga wilayah-wilayah yang digunakan, kemudian didiskusikan di grup-grup wartawan. Biasanya itu kita sudah bisa tahu, oh ini dari daerah A atau B gitu. Kemudian kita bisa koordinasi ke kontributor yang ada di daerah itu untuk mengkonfirmasi ke lokasi apakah betul terjadi seperti itu atau tidak. Jika misalkan fenomena yang terjadi atau yang viral itu adalah yang tersembunyi, maksudnya yang tidak bisa langsung terlihat gitu. Ketika misalkan oh ternyata ada di Ranca Ekek, terus kita ke Ranca Ekek langsung kelihatan gitu. Nah, belum tentu semua video viral itu belum tentu seperti itu. Bisa jadi, nah nanti itu menjadi isu umum, isu general yang kemudian akan dikembangkan di beberapa wilayah. Misal seperti apa? Misal ada video, ini contoh ya, misal ada video viral tentang pembuangan limbah secara terang-terangan di gedung-gedung industri di daerah Ranca Ekek. Di Ranca Ekek banyak banget tuh kan gedung-gedung industri gitu kan. Nah, pembuangan limbahnya seperti apa? Oh, ternyata pembuangan limbahnya itu tidak tertata dengan baik. Kemudian ada yang merekam itu dan kemudian melihat, oh limbahnya ternyata kenapa di Ranca Ekek ini selama ini banjir, misal ya, ini contoh ya. Ternyata selama hujan beberapa oknum memanfaatkan hal itu untuk membuang limbahnya ke jalan. Akhirnya itu jadi tergenang oleh limbah gitu kan. Nah, itu contoh. Kemudian ketika kita si kontributor ini datang untuk memverifikasi, tentu tidak akan secara kasat mata tampak begitu. Tapi ini menjadi salah satu isu yang patut untuk ditelusuri. Kemudian nanti bisa saja nanti kita tayangkan ini si video, tapi itu hanya sebagai isu, bukan membenarkan atas apa yang terjadi di video itu, tapi hanya untuk menggambarkan bahwa fenomena seperti ini bisa saja terjadi. Kemudian kita melakukan penelusuran lainnya. Bisa jadi ketika kawasan industri yang di video viral itu ada di Ranca Ekek, kita kemudian melakukan penelusuran di kawasan industri lain. Apakah memiliki karakteristik yang sama dan apakah mungkin saja bisa terjadi, kemudian nanti kita lakukan peliputan, beberapa kemungkinan kita jabarkan, kemudian nanti ada juga kita hadirkan juga pandangan-pandangan dari para ahli, kemudian juga dampak-dampak misalkan kepada masyarakat itu bisa memiliki dampak seperti apa. Nah, seperti itu tentu kita lakukan. Tapi tentu tadi seperti kata Pak Enjang, verifikasi itu nomor satu. Jadi kalau di media mainstream, awal mula tentu kita verifikasi melalui jaringan-jaringan yang ada di daerah. Biasanya melalui kontributor atau tidak melalui biro-biro. Nah, ketika memang sudah terkonfirmasi atau ternyata video itu hoax, tapi fenomenanya bisa saja terjadi dan sudah terlanjur ramai, ya biasanya dijadikan sebagai satu angle utama. Tapi mungkin bukan langsung ke videonya yang viral, tapi fenomenanya yang diangkat. Apakah fenomena seperti ini akan bisa terjadi di kawasan-kawasan lain atau tidak? Nah, biasanya seperti itu. Terlebih kalau di TV itu harus ada visualnya ya. Jadi kayaknya kalau misalkan nggak terjun langsung ke lapangan, kemudian nggak ada bukti otentik melalui gambar atau bisa menggambarkan sebuah peristiwa atau bagaimana sistem ini bisa berjalan atau bagaimana kemungkinan ini bisa terjadi, itu tuh kurang lengkap gitu. Berbeda dengan misalkan kalau di koran atau di media tulis online gitu kan, ketika hanya statement dari telepon pun itu sudah bisa jadi satu berita. Namun kalau di TV, statement juga harus ada gambarnya, biasanya seperti itu. Jadi verifikasi itu nomor satu. Ketika ada video viral, kita akan langsung cek dulu ke lapangan sebelum menayangkan. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Kak Nan atas tanggapannya. Lalu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, di mana atas perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi ini, dan banyak masyarakat yang bisa mengatakan bahwa wartawan sekarang sepertinya malas bekerja, padahal kita ketahui bahwa salah satu kewajiban menjadi seorang wartawan itu adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan secara terus-menerus sebuah berita. Namun dengan banyaknya beberapa berita yang hanya menyadur dari konten YouTube misalnya, banyak sekali masyarakat yang menyebutkan bahwa tadi bahwa
wartawan sekarang ini sedikit malas untuk bekerja. Lalu di masa sekarang ini, di mana pandemi khususnya karena segala keterbatasan, sebagaimanakah idealnya wartawan pada saat hari ini, Pak? Silahkan tanggapannya. Sama siapa, Mbak Lina? Dari Bapak dulu mungkin bisa. Oke, jadi gini ya, eh, tren jurnalistik kan itu selalu berkembang ya, sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi. Jadi saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada wartawan yang menggali informasi dari dunia maya, termasuk dari YouTube, dari Instagram. Ya. Titik persoalannya bukan sumbernya dari mana gitu, karena konsep jurnalisme sekarang itu ada yang disebut dengan reportase offline dan ada reportase online. Ya, kalau reportase online, wartawan langsung ke TKP di mana peristiwa itu terjadi, di mana pejabat itu ada, di mana narasumber itu bisa ditemui. Itu offline. Nah, teknologi sekarang ada proses mempercepat kerja wartawan dengan cara online. Salah satunya jumpa pers bisa di YouTube, kemudian mengutip pendapat bisa dari acara workshop yang ditayangkan, di live-kan atau di-upload ulang di YouTube. Itu tidak salah. Yang seringkali terjadi mungkin karena tingkat akurasi dan tingkat pengutipan oleh media itu parsial. Ini yang menyebabkan sebuah berita itu tidak lengkap, padahal sebuah berita yang lengkap itu harus dilengkapi dengan latar belakang sebuah pernyataan, latar belakang sebuah peristiwa. Jadi tidak serta-merta seperti yang sering muncul di media sosial, itu hanya mengutip pendapat-pendapat yang panas gitu, pendapat-pendapat yang menyudutkan pihak tertentu. Nah, media mainstream tentu akan memilah dan memilih dari berbagai pihak yang disudutkan dalam reportase online itu. Jadi tidak bisa media mainstream yang hanya mengambil ramainya saja gitu, atau yang paling pedas saja pernyataan dari narasumber. Itu media mainstream yang tidak benar ya. Sehingga itu akan menyesatkan publik. Kenapa? Karena sebuah perdebatan, sebuah sengketa pertengkaran itu dalam media itu harus berbagai pihak itu diberi kesempatan. Sehingga ini yang menjadi penting bagi teman-teman di media mainstream, itu tidak akan semudah mencomot ya pernyataan begitu saja dari YouTube tanpa ada verifikasi dan konfirmasi, atau setidaknya dari berbagai pihak yang saling berseteru. Hanya memang ada yang sekedar mengejar viewer, mengejar kepentingan bisnis semata sehingga ingin cepat dipublish, diambil hal-hal yang pentingnya saja atau hal-hal yang memojokkan pihak lain. Dan itu termasuk kategori jurnalisme yang tidak benar. Ya. Karena dalam jurnalisme itu harus ada cover both side, ya, kemudian check and recheck, kemudian netral, kemudian objektif. Itu menjadi penting dalam konteks kemediaan. Dan saya masih melihat media mainstream masih konsisten dengan itu. Sekalipun ada beberapa media yang karena kepentingan tertentu mengambil dari YouTube ya, tidak bersifat lengkap. Ya, artinya mengutipnya hanya hal-hal yang penting saja, terutama media-media mainstream untuk kepentingan gosip dan sebagainya. Hanya bikin ramai saja gitu. Nah itu yang sebenarnya dari segi kode etik itu terjadi pelanggaran. Itu Mbak Lina ya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya. Lalu mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Anan. Silakan. Baik, ya menarik sekali tadi, betul sekali saya sepakat dengan Pak Enjang. Dan memang ketika kita menyikapi apakah di era digitalisasi seperti ini, ketika digitalisasi sudah mulai berkembang, kemudian wartawan-wartawan jadi malas begitu. Ketika mungkin eranya ya, ketika ini adalah era pandemi, saya bingung juga sih ketika ini sedang di era pandemi gitu ya. Untuk kami kalau sekarang ini ada yang namanya protokol-protokol yang memang sudah belum bisa dan harus kami patuhi begitu.
Untuk contoh sederhana, misal saya karena sekarang bertugas di Istana Negara, nah yang biasanya 2 tahun lalu terakhir kayak di 2019 akhir kami masih bisa langsung bertemu dengan Presiden untuk wawancara, kemudian konfirmasi akan apapun. Namun setelah pandemi terjadi, kemudian protokol-protokol mulai ketat, tidak hanya di istana saja, tapi juga di kementerian-kementerian, bahkan di beberapa lembaga-lembaga yang tidak mengizinkan wartawan untuk datang secara langsung. Jadi ketika memang nanti kami harus wawancara, itu semua link YouTube-nya sudah disediakan oleh biro persnya masing-masing, Kak. Dan biasanya jadi ketika apakah itu disebut malas, itu bukan sih. Kalau memang kami bisa bertemu secara langsung, ya kami bertemu secara langsung. Tapi ternyata ada protokol yang tidak bisa kami langgar begitu. Jadi memang kami hanya bisa sampai di press room, kemudian nanti ada kanal YouTube yang di-share di big screen seperti itu, kemudian nanti tanya jawabnya bisa melalui kolom chat, atau nanti biasanya ada satu kanal yang menghubungkan langsung kami dengan pihak yang akan kami wawancara. Dan itu memang menjadi keterbatasan tersendiri sih sebetulnya, karena memang tidak bisa leluasa untuk kemudian mengorek-orek informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk semua video atau kutipan-kutipan, ketika kalaupun memang harus diambil dan belum bisa kami konfirmasi, karena di era COVID pandemi seperti ini memang agak sulit juga untuk bisa bersinggungan langsung dengan beberapa pihak, jadi memang ada delay-nya. Jadi apa yang biasa kami lakukan ketika ada sebuah statement yang bombastis begitu. Namun kemudian kembali lagi ya, karena namanya juga industri, yang dicari itu adalah laba begitu. Ketika memang hal sedang ramai diperbincangkan, kendati belum bisa kami konfirmasi secara langsung kepada si pemberi statementnya, kami akan melakukan verifikasi dan juga konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan si orang itu. Misal nih si A mengeluarkan statement yang kontroversial. Apakah akan kami cut off terang-terangan atau langsung aja kami cut off gitu ya, kami boykot dan nggak akan kita tayangkan sebelum ada konfirmasi lanjutan dari pihak yang berstatement? Tentu tidak. Bisa jadi tetap kami tayangkan meskipun belum ada verifikasi atau konfirmasi, tapi tentu dibarengi dengan statement dari pihak-pihak yang terkait dengan hal itu. Misalnya nih soal seseorang yang mengomentari tentang keimanan orang lain atau keimanan politikus lain gitu kan. Ya, namanya keimanan kita cuma bisa konfirmasi kepada orang yang dituduh itu ya. Misalkan dia mengomentari keimanan saya bahwa keimanan saya ini sudah convert misalkan. Ya tentu yang bisa dimintai konfirmasi cuma saya gitu. Tapi kenapa ya ini contoh ya, contoh. Lalu pihak media belum bisa konfirmasi baik pada saya maupun pada si pemberi statement. Nah, kita akan tayangkan, tapi kita juga akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ke pihak-pihak yang terkait, baik itu yang terkait dengan saya atau yang terkait dengan si pemberi komentar. Biasanya seperti itu. Jadi memang nggak secara gamblang. Mungkin memang ada beberapa, tapi maksudnya beberapa itu bukan hard news ya. Kayak misalkan kalau di TV sebelah ada namanya on the spot, kalau di TV saya ada namanya like it gitu kan. Itu kan dari konten-konten YouTube ya, tapi kan itu bukan berita hard news yang kemudian itu cuma buat fun gitu kan, buat hiburan gitu. Jadi tanpa harus ada konfirmasi, dan yang kita narasikan pun kan misalkan 5 makanan paling enak di Cibiru misal, itu kan cuma buat fun aja gitu. Kalau hal-hal seperti itu sih saya rasa bisa langsung ditayangkan begitu tanpa harus ada konfirmasi dari orang-orang Cibiru, kemudian ada survei apa betul gitu kan bakmi ini jadi yang paling populer atau tidak, seperti itu. Tapi tentu verifikasi dan konfirmasi itu jadi elemen utama, meskipun tidak dilontarkan langsung kepada si empunya statement atau si yang orang tertuduh gitu ya. Tetapi tetap di lingkaran yang atau orang-orang yang punya kapasitas untuk menjawab lah, paling tidak begitu. Misal pasangan saya yang dikonfirmasi kalau bisa, atau orang-orang yang mungkin satu organisasi sama saya itu bisa dimintai keterangan tentang keimanan saya mungkin ya, contoh itu. Kalau jangan ngomongin keimanan lah, misalkan saya pindah golongan partai misal, itu bisa dikonfirmasi ke orang-orang yang satu organisasi dulu sama saya, contohnya seperti itu. Jadi
nggak bisa serta-merta langsung ditayangkan plek tumek blek seperti itu. Konfirmasi dan verifikasi tentu harus ada. Dan kalau ngomongin males, bukan malas, tapi memang protokolnya tidak memungkinkan kami untuk langsung bertatap muka begitu. Ya, terima kasih Panjang dan Kak Anan atas tanggapannya. Lalu untuk mendukung diskusi kita pada malam hari ini, saya buka kesempatan untuk para audiens untuk bertanya pada narasumber secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu, lalu mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silakan bagi para audiens yang ingin bertanya. Iya, boleh. Di sini ada dari Novanca. Maaf, sebelumnya tidak bisa on mic, jadi Novanca ingin bertanya kepada Kak Anan. Saya bacakan pertanyaannya, Kak. Ya, silakan, tolong dibacakan. Ya. Dengan realita era digitalisasi yang terjadi saat ini, bagaimana pandangan Kak Anan dengan masa depan jurnalis ataupun lulusan jurnalistik ke depannya? Mengingat saat ini sudah banyak juga para citizen journalism yang menginformasikan informasi terkini lewat media sosial. Artinya, tidak harus mengenyam pendidikan formal jurnalis agar bisa menjadi seorang jurnalis. Silakan, Kak. Baik, terima kasih banyak. Tadi siapa nama penanyanya? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Novanca. Memang ini menjadi salah satu isu yang cukup hangat ya untuk digaungkan di era sekarang begitu. Memang setelah kebebasan informasi ini kayak seolah-olah tidak terbatas begitu. Memang beberapa orang menganggap atau mungkin kami pun merasa kayak jurnalis itu menjadi profesi yang murah seperti itu. Tapi poin yang harus kita ingat adalah ketika digitalisasi ini berkembang, memang yang berubah hanya platformnya saja. Untuk value, untuk nilai, untuk ilmu itu akan tetap sama. Nah, hanya saja bagaimana cara secara teknis saja ketika itu sama saja ketika jurnalisme itu lahir, kemudian mulai diaplikasikan dalam bentuk cetak, kemudian mulai ke audio begitu, kemudian sekarang audio visual, itu kan hanya platformnya saja, bentuknya saja yang berubah atau berkembang. Tapi untuk ilmuannya tetap sama. Kode etik jurnalistik seperti itu ya seperti itu gitu. Tidak tiba-tiba jadi melenceng, oh tanpa verifikasi atau tanpa konfirmasi udah boleh tuh. Nggak serta-merta seperti itu ya. Untuk value-nya tetap ada. Dan kalau berbicara tentang masa depan tentu masih ada. Tapi yang perlu diingat ya, ini kita juga harus bisa bergerak sejalan dengan perkembangan zaman. Ketika memang sekarang kita sudah mengetahui masyarakat menyukai bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk seperti A, oke kita sajikan seperti itu. Masyarakat bisa menikmati atau menerima informasi dalam bentuk B, kita ikuti seperti itu. Tapi bukan berarti informasinya yang dirubah, hanya bentuk penyampaiannya saja. Sama saja seperti cara kita berbicara saat ini. Ketika biasanya seminar-seminar atau forum-forum semacam ini dilakukan secara offline, sekarang kita lakukan secara online. Tapi materi dan juga value yang kita diskusikan itu tetap sama. Yang penting nilai-nilainya tetap sama. Berbicara tentang masa depan itu cuma Allah yang tahu. Tapi betul ini maksudnya masa depan kita tidak bisa mendahului takdir. Yang penting niat kita tetap sama, kita tetap tidak ingin atau niat kita tetap mempertahankan kualitas jurnalisme gitu. Ketika kita memang menjadi pelaku-pelakunya, mahasiswa atau mungkin praktisi atau mungkin akademisi yang memang konsen di bidang jurnalisme dan juga komunikasi, bisa bantu dengan tidak menurunkan standar atau kualitas yang ada. Yang ada juga kan harusnya teman-teman atau orang-orang konten kreator itu yang bisa kita bawa dan kita arahkan untuk bisa menjaga nilai-nilai jurnalistik begitu. Tapi bukan berarti kita yang malah akhirnya ke bawah arus gitu. Yang penting jadi konten udah upload, jadi konten upload gitu. Nah, jadi mungkin platformnya bisa berubah-ubah tapi value-nya tetap kita jaga aja. Nilai jurnalistiknya tetap seperti itu. Mungkin gitu ya. Kalau ngomongin masa depan, itu bukan ranah saya. Ya, baik. Terima kasih Kak Anan. Mungkin ada tanggapan lain dari Panjang? Oke, terima kasih. Sekalipun pertanyaan ke Kang Anan ya. Saya sedikit menambahkan saja tentang prediksi profesi jurnalis.
itu tidak akan mati kalau saya membaca indikator-indikator perkembangan teknologi ke depan. Justru semakin dibutuhkan. Kenapa? Karena hari ini profesi yang memberikan informasi, yang edukasi, mengontrol, dan memberikan hiburan secara terseleksi adalah para jurnalis. Sehingga sampai kapanpun peran dan fungsi jurnalis itu tetap dibutuhkan. Kalaupun berubah platform, berubah media, tetap saja posisi jurnalis itu akan tetap dibutuhkan. Sekarang misalnya banyak siapapun bisa bikin informasi, tetapi tidak setiap orang bisa bikin berita. Itu yang perlu dicatat. Informasi itu bukan berita. Berita itu informasi yang sudah terseleksi, yang digali oleh wartawan. Sehingga sampai kapanpun profesi jurnalis itu akan diperlukan. Satu itu. Yang kedua, bahwa profesi jurnalis itu menjadi sangat penting perannya sebagai kekuatan keempat, ya, untuk melakukan koreksi berbagai otoritas kekuatan yang selama ini berkuasa. Jadi kalau jurnalis dengan medianya ambruk, maka dunia akan ambruk dengan sendirinya dan dikuasai oleh segelintir orang, gitu ya. Hanya tinggal bagaimana jurnalis ke depan itu mampu lebih membangun kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Yang kedua, mampu membangun jejaring yang lebih kuat. Yang ketiganya lah mampu lebih kritis, mencermati dan mengkritisi kondisi yang ada sehingga dunia akan menjadi lebih baik. Karena rusaknya dunia itu karena pasifnya wartawan dalam mengoreksi kesalahan yang terjadi. Mungkin itu tambahannya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Lalu ini ada yang raise hand, yaitu Acep. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih banyak. Menarik ya diskusinya. Terima kasih banyak untuk Pak Jang dan Kang Anan. Terima kasih juga untuk Mbak Rina ya, moderator. Saya mungkin yang pertama meneruskan statement barusan dari Pak Jang, dan saya sangat setuju ya bahwa bahkan bukan hanya akan tetap bertahan, tapi jurnalis itu bahkan sekarang saya pikir mungkin jurnalis itu bahkan sangat lebih dibutuhkan sekarang daripada zaman-zaman sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang kita mengalami yang namanya kekacauan informasi gitu. Orang bukan hanya bisa tersesat, orang bisa berantem karena informasi. Dan peran orang yang bisa memungkinkan semua itu kembali tertata, orang-orang bisa memilih informasi secara rasional, itu jurnalis. Jadi jurnalis itu bukan hanya tetap bertahan, tapi bahkan makin dibutuhkan sebenarnya sekarang. Jadi saya sangat setuju dengan Panjang. Kemudian saya ada satu pertanyaan tentang ini untuk Panjang dan juga untuk Kang Anan ya, tentang model bisnis sebenarnya. Ketika kita bicara tentang kemunculan media sosial, kan seringkali di satu sisi dianggap sebagai ya tantangan, tapi kita juga tahu bahwa ada banyak sekali media mainstream, sering disebut, sekarang sudah memanfaatkan media sosial, dan seringkali ketika mereka menggunakan media sosial, mereka diuntungkan dalam tanda petik karena mereka sudah punya nama besar, sehingga begitu mereka bikin akun Instagram atau akun YouTube, followersnya langsung banyak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ini implikasi ke model bisnisnya. Saya berpikir jangan-jangan nanti bahkan media itu bisa mendapatkan uang justru lebih banyak dari media sosial daripada ketika mereka memanfaatkan yang website base dan dia mengandalkan iklan-iklan misalnya, ya dari iklan aja gitu kebanyakan gitu. Tapi kalau dengan YouTube misalkan itu bisa per konten pun bisa dimonetisasi, atau mungkin Instagram juga punya modal sendiri. Nah, tapi kita belum tahu, saya sendiri belum tahu apakah memang arahnya ke sana. Nah, pertanyaan saya, apakah model diversifikasi konten, penggunaan multi platform ini akan punya implikasi ke model bisnis baru yang mungkin bisa jadi lebih menguntungkan, atau mungkin juga tidak, saya kurang tahu. Nah, itu pertanyaan saya untuk Pak Anjang dan Kang Anan ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Panjang. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa ya Pak Acep.
Karena memang perkembangan media itu mengubah peta bisnis media juga. Jadi kalau kita petakan di divisi iklan saja sekarang itu jauh berbeda ya. Kalau dulu media itu bisa sukses meraup iklan itu dari jejaring agen yang dimilikinya. Kalau sekarang kekuatan agen iklan yang dimiliki itu nyaris mati karena lahirnya agen raksasa, biro iklan raksasa yang kita kenal dengan Google AdSense, kita kenal dengan YouTube, dan itu sudah berubah peta iklan itu. Jadi ketika media hanya mengandalkan iklan konvensional dengan mengandalkan kekuatan salesnya atau AE-nya, account eksekutifnya, itu hampir dapat dikatakan akan mati dengan sendirinya. Karena sekarang terfokus bahwa iklan itu masuk semua ke biro iklan raksasa yang disebut dengan Google AdSense dan YouTube itu. Dan media mainstream sekarang dalam posisi pencarian iklan itu sudah terkooptasi oleh Google AdSense dengan YouTube itu. Mereka dibagi. Nah, tidak berarti di kooptasi itu kemudian media mainstream itu mati, tetapi bagaimana menyiasati dari iklan itu dengan konten-konten yang bagus sehingga viewernya akan banyak. Nah, sehingga dari iklan Google AdSense dengan YouTube itu akan mendapatkan sangat banyak. Jadi sekarang sekalipun dari iklan konvensional itu mati, tetapi dari biro iklan raksasa kalau kita mampu mengolah kontennya, mampu mengemas SEO-nya, itu akan mampu membangun jejaring iklan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, bahwa komunikasi bisnis media hari ini tidak bersifat tunggal. Lebih bagaimana media komunikasi bisnis media hari ini adalah komunikasi bisnis multiplatform, multimedia. Disebut dengan komunikasi bisnis konvergensi. Bagaimana memadukan semua kekuatan media dalam satu kekuatan yang sama. Di dalam media mainstream itu ada media sosialnya. Dan media-media sosial itu menjadi kekuatan pelengkap bagi kekuatan media mainstream. Ya. Sehingga dari sana sumber-sumber pendapatan akan masuk dengan sendirinya. Nah sekarang yang banyak mati itu media yang hanya mengandalkan dari sumber iklan konvensional tanpa melakukan proses adaptasi dengan perkembangan komunikasi bisnis hari ini. Di media website hari ini berkembang tentang jejaring media. Media yang dulu megah dengan sumber pendapatan konvensional itu hampir mati, kemudian dia tumbuh dengan jejaring medianya dan dia mendapatkan sumber pendapatan dari Google AdSense yang sangat luar biasa. Itu salah satu contoh saja. Ketika media itu adaptif dengan perkembangan dan cepat membaca perubahan bisnis, kemudian menyiasati dengan model bisnis yang tepat, itu akan membuat sebuah media akan tetap eksis dan bahkan akan melesat dengan sangat cepat. Itu dari perspektif yang saya tahu. Mungkin dari Kang Anan sebagai praktisi media nanti lebih kena ya. Oke, terima kasih, Teh Lina. Ya, terima kasih kembali Bapak. Silakan Kak Anan untuk tambahannya mungkin. Benar banget. Jadi saya sepakat dengan tadi Pak Anjang. Memang sudah secara gamblang tadi dijelaskan oleh Pak Anjang seperti itu. Terkait dengan apakah tadi ya untuk pertanyaan yang pertama gitu kan, jurnalisme tidak akan mati dan kita sebagai garda terdepannya harus betul-betul tetap bisa menjaga value itu gitu. Jangan sampai kita yang terbawa arus. Kita berbicara dulu tentang selain idealisme ada realisme gitu ya. Jadi memang nanti ini yang menjadi tantangan. Ini yang menjadi tantangan. Ketika memang dianggap murah pekerjaan jurnalis, dianggap murah, kemudian idealisme itu bisa saja tergadaikan. Itu sangat mungkin ya, banyak sekali rekan-rekan mungkin di lapangan yang sudah tampak seperti itu, menurunkan kualitas pekerjaannya atau bahkan kualitas informasi yang disajikannya, mungkin seperti itu sedikitnya ya. Jadi mungkin ini kita semua gitu ya harus menjadi garda terdepan untuk tetap menjaga kualitas atau nilai-nilai dari jurnalisme seperti itu. Untuk kemudian dari sisi bisnis kita tidak bisa memungkiri itu ya. Memang kalau TV yang lebih saya tahu, kalau TV itu biasanya ada yang namanya rating dan juga share begitu. Dan ini sudah ada dugaan di monopoli begitu ya, atau dimonopoli oleh sejumlah orang begitu. Karena memang kenapa
beberapa share dan juga rating cuma ada satu lembaganya, namanya lembaga Nielsen begitu. Beberapa orang-orang atau praktisi-praktisi yang memang sudah ada di level-level tinggi sempat menggugat itu atau sempat mengajukan kepada pemerintah agar ada lembaga-lembaga yang kemudian mengawasi si Nielsen atau mungkin media atau lembaga-lembaga yang menandingi lah paling tidak begitu dan memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengetahui share, tingkatan share, rating seperti itu. Karena itu kalau secara harga juga pasti menentukan dong gitu ya. Ketika ratingnya tinggi tentu harga iklannya pun tinggi, uang yang masuknya pun juga bisa sama-sama tinggi. Itu dari iklan-iklan konvensional. Iklan konvensional bisa iklan seperti itu atau berita-berita advertorial. Ketika kita berbicara tentang berita advertorial untuk dari kementerian atau mungkin dari pemerintah daerah untuk mengiklankan program-programnya di televisi itu masih menjadi sebuah pride gitu ya bagi mereka dengan kemasan-kemasan yang mungkin juga lebih profesional, maksudnya lebih rapi dan juga sudah ada contoh-contohnya misal seperti itu. Itu hampir setiap tahun pasti masih ada begitu kan. Dan untuk media sosial ketika sekarang memang sudah menginjak ke era konvergensi begitu. Satu pemilik media bisa memiliki lebih dari satu lebih dari satu media begitu, bisa dari TV-nya ada, korannya ada, kemudian media sosialnya juga ada begitu. Jadi sudah tidak heran, itu sudah pasti dari platform-platform lain pun itu nggak dimonet begitu. Itu pun bisa jadi sumber-sumber pendanaan seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang bisnis sudah pasti itu tidak akan menggantungkan hanya di satu sumber saja begitu. Ketika bisa meraup keuntungan yang lebih besar, kenapa tidak begitu kan? Jadi ketika berbicara tentang bisnis seperti itu, ya mungkin tambahan dari saya mungkin seperti itu. Teh Lina. Iya, terima kasih banyak Kak atas tambahannya. Mungkin bagaimana Pak Acep, apakah jawabannya sudah cukup? Iya, terima kasih katanya. Lalu ini Terima ada kasih. dari Nanda. Mungkin silahkan Nanda untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Pak Enjang dan juga Kang Anan. Di zaman sekarang kan banyak ya pemberitaan lewat media online. Nah, sebetulnya apakah ada perbedaan antara jurnalis yang menyajikan berita di media online dan jurnalis yang menyediakan berita di media televisi? Seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Nanda. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Anan mungkin. Silakan Kak Anan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ketika berbicara mengenai karakteristik peliputan dan juga penayangan berita baik di online dan juga televisi, tentu saja itu berbeda begitu. Ketika televisi sendiri, apalagi bukan televisi berita ya, untuk televisi itu kita bagi dua dulu nih. Ada TV kategori TV berita, seperti yang kita tahu ada Metro TV, ada TV One, Kompas, CNN, begitu. Itu slotnya tuh banyak banget dan itu kayak buat berita semua. Jadi ketika memang ada update informasi apapun bisa dengan leluasa untuk melakukan breaking news atau live report karena memang jam-jam banyak sekali jam-jam yang menyuguhkan slot-slot berita. Tapi ketika untuk TV non berita seperti TV Net TV atau mungkin TV-TV lain seperti SCTV, RCTI mungkin ya, itu yang bukan TV berita tentu ada waktu-waktu tersendiri untuk melakukan update berita. Seperti yang tadi saya gambarkan begitu kan, ketika di net sendiri sekarang beritanya untuk hard news tinggal di siang, berarti ketika saya mendapatkan informasi lewat dari jam tayang waktu berita di TV saya, maksudnya di TV di net begitu, tentu itu harus ditunggu besoknya baru tayang begitu. Jadi harus ada angle lain biar si berita ini masih atau informasi ini masih make sense untuk ditayangkan begitu. Tapi ketika memang update atau kasusnya besar, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan breaking news. Itu satu. Yang kedua, untuk media online, nah media online juga ada beberapa karakter nih. Untuk kayak mungkin kayak Detik, Kumparan yang mengandalkan kecepatan, ketika ada breaking bisa langsung diberitakan atau diupload pada saat itu juga. Bahkan ketika memang si jurnalisnya sudah bisa memverifikasi bahwa kondisi atau keadaan itu valid, maka itu udah bisa dilakukan update sementara bahwa misal ada banjir gitu ya, ada banjir di Zimbabwe atau jangan misalkan ada banjir di mana gitu ya, di Cibiru aja lah ya, misal banjir di Cibiru gitu.
ketinggian air mencapai 1 meter. Nah, misal seperti itu udah bisa tuh jadi berita dulu gitu ya, dinaikkan dulu gitu biasanya buat berita pembuka, karena wartawannya sudah sampai ke sana dan itu valid bahwa di sana ada banjir setinggi 1 meter. Nah, itu jadi kecepatannya bisa lebih gitu dibanding televisi yang non berita ya. Kalau yang TV berita bisa langsung. Jadi ada delay, yang satu tanpa delay yang besar sih, seperti itu ya. Kalau untuk ngomongin perbedaan ya, mungkin kayak gitu, Telina. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh tanggapan dari Pak Enjang, silahkan. Terima kasih. Sedikit menambahkan ya, kalau media online itu kan lebih ke continuity news ya, berita yang berkelanjutan. Nah, continuity news itu memberikan kemudahan bagi media online untuk menginformasikan seberapa banyak informasi yang dia miliki itu bisa langsung di-upload, bisa langsung diberitakan. Tentu saja sebuah media online yang akan diakses oleh orang-orang, oleh halayak, itu adalah yang beritanya continuity news, sebuah peristiwa yang kemudian secara beruntun gitu diberitakan dari A sampai Z. Nah, kalau televisi karena ada pengambilan biaya produksi waktu produksi yang agak berbeda dengan media cetak, dengan media online, itu membuat tingkat kesulitan tersendiri. Jadi media televisi itu lebih antara developing news dengan continuity news itu. Jadi antara di tengah itu, mendalam tidak, tetapi berkelanjutan juga tidak juga gitu, karena keterbatasan itu. Nah, tentu masing-masing karena karakteristik media online dengan televisi itu berbeda, masing-masing halayak punya masing-masing media punya segmennya gitu. Misalnya saya lebih suka lihat TV karena ada gambarnya juga kan, ada fakta visualnya, ada sinkronisasinya. Nah, saya suka lihat media online mungkin sebagai informasi awal gitu, sebuah peristiwa itu sampai perkembangan terakhir. Nah, bahkan nanti kita akan endingnya itu di media cetak untuk pendalamannya. Media cetaknya mungkin di majalahnya gitu. Kita akan melihat lebih dalam lagi. Jadi setiap media punya karakteristik. Karena karakteristik itulah media sebenarnya tidak harus mati gitu. Setiap media tidak harus mati kalau setiap media sesuai dengan karakteristiknya. Itu Telina ya. Tadi Ya, gambarnya. baik. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Bagaimana Nanda? Apakah jawabannya sudah cukup? Ya, baik. Karena mungkin kita sudah ada di penghujung acara, maka saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Anan dan Bapak Anjang atas waktunya untuk hadir di talk show My Ilkom pada malam hari ini. Semoga Kak Anan dan Bapak Anjang selalu sehat serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih. Hatur nuhun buat Pak Anjang sama Pak Darajat juga nih yang sudah menjembatani kami untuk bertatap muka juga nih, Pak Anjang dan Pak Darajat. Ya, terima kasih kembali kami ucapkan ke Anan. Lalu untuk para audiens, 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekilas info, bahwasannya Mailkom tayang setiap Jumat malam, 2 minggu sekali tepat pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kepada seluruh audiens, saya Lina Karlina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di My Ilkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.